Halo Sobat Mistis, balik lagi di channel kita Sarasehan ID. Kali ini gue udah sama Bang Rian, sama Bang Gio. Gimana kabarnya Bang? Puji Tuhan. Yoi, habis kena Covid. Aman. Bang Gio nggak aman? jadi mati. Sehat selalu. Kali ini kita akan bahas lampor nih Bang. Jadi yang lagi berkembang di daerah Jawa nih saat ini nih fenomenanya. Jadi gue jelasin dulu kali ya ke Sobat Mistis. Jadi lampor itu sekarang banyak bermunculan nih Bang di Jawa Timur dan sekitarnya. Sebenarnya lampor ini mitosnya memang sudah lama nih di Jawa Timur. Mungkin ada ratusan tahun lalu mungkin ya sudah ada. Nah sekarang kemunculannya ada lagi nih di masa pandemi ini. Nah jadi kemunculan lampor itu biasanya dia dibarengi dengan angin. Dengan angin, terus dengan keranda terbang. Nah, terus juga biasanya diikuti dengan makhluk halus lainnya. Yang pada umumnya yang muncul itu biasanya kuntilanak atau pocong. Gitu. Nah, mereka mempercayai kalau lampor lewat perkampungan mereka itu bakal bawa wabah kematian di tempatnya atau di kampungnya tersebut. Nah, jadi masyarakat sana mengantisipasinya kalau ada lampor yang lewat, mereka akan bikin kegaduhan. Artinya mereka bikin kegaduhan itu bahwa itu cuman fenomena angin aja atau bencana lainnya, bukanlah lampor yang datang gitu. Kalau masyarakat sana mempercayainya, tapi nah mitosnya juga lampor itu keluarnya setelah maghrib Pak. Tuh, atau menjelang malam lah baratnya. Nah jadi orang tua di sana biasanya melarang anaknya keluar maghrib begitu. Nah yang menariknya ini kan sebenarnya lampor ini kan sudah lama nih Bang, sudah ratusan tahun yang lalu ya. Nah tapi sempet nggak kedengar juga tuh beritanya tentang keranda terbang atau lampor gitu kan, baru-baru selama pandemi ini aja nih. Nah menurut Bang Jiung sama Bang Rian, kita akan kupas tuntas nih Bang, sebenarnya itu memang benar ada atau cuma mitos yang diciptakan oleh warga sana atau Jawa Timur dan sekitarnya begitu. Nah kalau menurut Bang Haji, Bang Jiung gimana? Kalau menurut gua di pandangan kayak lampor keranda terbang gitu kan ya. Iya. Ya banyak dikaitkan lah dari beberapa daerah-daerah gitu kan. Kalau lampor itu bisa timbul adanya penyakit gitu kan. Betul. Terus bila kita ngejar lampor itu kita bisa akan hilang. Kayak Betul. gitu. Iya. Nah, dan ketiga itu ada berita kabar dari seseorang yang ingin ajalnya tiba lah kayak gitu. Duka lah ibaratnya ya. Duka. Cuman kalau dibalik dari cerita itu semua ya bisa juga dikaitkan juga dengan pesugihan juga kayak gitu bisa. Pesugihan. Ya, seorang yang menyugi lah gitu. Cuma dengan cara lampor itu. Ya, si energinya itu yang membuat medianya menggerakkan medianya itu berupa keranda ya. Nah, menariknya juga ada yang meyakini bahwa lampor itu adalah pasukan dari Nyi Blorong. Gitu, ada keterkaitan lah ibaratnya. Itu benar nggak Bang? Kalau dari Bang Rian gimana? kalau keterkaitan ya, jadi gini, lampor sepengetahuan saya ya. Jadi lampor itu sebenarnya ya sarana dalam hal persugihan, gitu. Jadi yang mencari korbannya gitu. Jadi korbannya itu ya bisa itu acak, bisa itu seseorang yang dituju gitu. Sudah ditargetkan. Jadi dia seperti media yang digunakan. Memang kalau dibilang pasti ada yang meninggal gitu, pasti mitosnya seperti itu, memang betul gitu. Karena sama dengan persugihan lainnya gitu, kayak yang ngiprit,
atau jadi monyet, jadi babi, ya itu kan media tuh. Si manusianya itu ya penyugihnya itu kan jadi babi, medianya kan babinya itu yang kelihatan. Sama kalau ini ya kebetulan perjanjian dengan silumannya ya, siluman atau makhluk gaibnya itu ya berbentuk lampor itu keranda terbangnya ya itu sebenarnya media. Kenapa harus diikuti dengan kemunculan makhluk lain gitu bang, seperti kuntilanak atau pocong gitu? Sebenarnya kalau untuk perwujudan kenapanya itu yang tahu sih sebenarnya jinnya gitu. Kenapa dia ngikut nongol gitu kan? Ya cuman karena sebenarnya makhluk juga, cuman wujudnya itu ya dia kan bisa menyerupai apapun. Makhluk yang membawanya sebenarnya, cuman mewujudkan dirinya seperti Allah itu yang berkembang di masyarakatnya gitu. Bentuk jadi energi kuat. Kan bentuk energi bisa berbentuk apa aja, tergantung dari cerita si masyarakat. Iya. Mitosnya apa nih dia nih, biasanya di sana berbentuk entah ya sosok tadi bisa dibilang kuntilanak, pocong, atau bisa juga sosok binatang atau apapun itu, ular gitu atau macan atau apa gitu ya. Ya suka-suka hati si jinnya. Iya, jin lah. Iya. Jadi prakteknya itu si lampornya itu nyari tumbal lah ibaratnya. Iya, nyari targetnya, nyari targetnya. Nah, kenapa baru-baru sekarang ini gitu loh muncul lagi selama pandemi lah ibaratnya? Apakah memang itu hanya wacana untuk menakut-nakuti orang biar orang tuh nggak keluar rumah gitu loh, karena lagi masa pandemi gini, jangan keluar rumah nanti ada lampor mati loh gitu. Itu salah satu sisi positifnya itu. Bagus juga, perlu dicanangkan program pemerintah itu seperti lampor itu dengan cara menakut-nakuti. Iya, karena kan masyarakat Indonesia itu masih kental ya dengan hal-hal mistis seperti itu ya. Sabtu itu ya untungnya kan masyarakat juga setelah maghrib tidak berkumpul di dalam rumah gitu. Anak-anak kecil kan ya takut juga kan karena ngelihat hal-hal ada keranda terbang, nanti mitosnya hilang atau mati. Segan juga gitu. Jadi sebenarnya ini bagus juga ya di pemerintah. Jadi dicanangkan itu. Jadi warga juga bukan takut sama COVID. Enggak. Takutnya malah sama makhluk-makhluk kayak gitu ya. Dikembangin lagi gitu yang dari zaman dulu gitu ya. Lu jangan keluar rumah nanti diculik oleh gombel gitu. Nah, seperti itu. Jangan keluar maghrib gitu. Sebenarnya lampor kok dilihat tuh sama kayak ini. Debt collector. Dia bakal keliling orang pada hilang tuh yang menyutang. Bagus. Makanya warga sekitar bikin gaduh gitu biar si lampornya itu nggak mampir gitu ya, biar nggak nyari tumbal di situ gitu. Betul. Terus kalau dia nggak ke situ nyari tumbal di mana dong, Bang? Seketemunya orang yang lewat. Tapi kan kalau misalnya memang tergantung perjanjian dari orang yang membuat pesugihan itu ya. Kalau misalnya si A, contohnya Bang Haji nih mau ditumbalin, ya tetap ke Bang Haji. Cuman kalau misalnya acak, siapapun ada orang di situ yang menurut dia lemah iman nih, nggak ada penjabalan dirinya, ya itu yang diambil. Gitu. Berarti itu berjalan terus gitu Bang, prakteknya di lapangan. Berjalan terus selama dia menggunakan perjanjian itu gitu. Menikmati hasilnya lah ibaratnya. Betul. Nah kan kalau anak kecil malah hilang ya kalau ada ngeliat lampor gitu ya. Tapi kenapa hilang gitu? Bukan kayak yang mungkin yang mati itu dewasa kali ya. Kenapa harus hilang gitu kalau yang anak kecil ngeliat lampor? Ya enggak juga anak kecil, Wan. Enggak, maksudnya lebih banyak tuh anak kecil itu ketika ngeliat lampor itu malah hilang. Nah ketika ketemu itu si anak kecil itu malah bingung gitu. Nah ketika dia datang ke perkampungan yang mungkin nyari yang targetnya dewasa malah mati gitu. Jadi ini bukannya begitu, jadi tergantung dari si pesugihannya itu nih. Pesugihannya ini si lampor ini, si energinya ini butuhnya apa? Misalkan nyawa ya gitu ya, berarti tumbal gitu. Berarti si lampor ini harus mencari nyawa gitu. Kalau anak kecil yang diumpetin ya
kecil gitu. Jadi mungkin karena kesucian dia perlu si tumbal ini Energi dari si anak-anak itu. Ada jenis persugihan kan banyak. Ada yang kayak naruh permen di pinggir jalan, nanti ada yang ngambil atau meninggal. Ada yang lempar duit, diambil ntar orang itu meninggal. Banyak jenis persugihan itu. Ya salah satunya ya lampor ini. Nah, ada isu yang berkembang juga, ada beberapa warga sekitar yang menyarankan biar lu nggak mati ketika ada lampor itu, lu jangan tidur di lantai gitu. Itu benar nggak, Bang? Bang Haji dulu deh. Ya, orang dulu soalnya deh. anjing. Kelihatan tuh dari potongan rambutnya zaman-zaman pendekar. Iya, zaman ini Aling Dharma. Aling Dharma kalau Di belakang nih. ke pasar naik naga. Naik Garuda. Anjing. Goblok. Ayo Bang, gimana Bang? Ya kalau pandangannya Tuh. ke situ ya, kalau gua nggak begitu mengikuti aturan-aturan kayak gitu, harus apa, nggak boleh tidur di ubin ya. Ya bagusnya kalau gue sih ya tidur langsung di ubin. Kenapa tuh? Karena ya energinya Nyerap di gitu. bumi ya. Ya nggak mungkin bisa, nyantet juga nggak bisa kalau tidur di sini. Kalau menurut Bang Rian gimana? Ini tingkat tuh, bukan ini tanah. Lu salah bukan. Oh iya, ubin. Nanti. Ya, kalau menurut Bang Rian gimana? Benar gak itu? Kalau menurut saya sih tanya dulu leluhurnya hidup masa kapan gitu. Nah, itu kan di rumahnya nggak tahu kan masih tanah blok atau apa, makanya dia nggak boleh tidur di Zaman ubin. dulu nggak ada ubin kali ya? Iya, makanya gatel-gatel, makanya jangan tidur di Ya, ubin. bisa jadi gitu, Iya. masih tanah liat ya kan. Ya, Masih dia boleh masuk juga. kelabang di kupingnya berapa kan nggak tahu gitu. Masuk hidung ya. Nah, makanya itu lebih bahaya kan maksudnya. Terus Bisa ada paru-paru. Ih, baru-baru basah gitu. Keren kan baru-baru. sebenarnya bagus gak sih itu tidur di lantai itu yang dimaksud tadi gitu? Nah, kalau tidur di lantai itu bagus sebenarnya ya. Cuman ya jangan setiap hari juga. Gitu. Masuk angin. Masuk angin juga satu, kedua juga lihat lantai juga. Kalau ada bekas semen, gatel bareng. Semen putih. Iya. Apalagi rumahnya masih jadi gitu. Iya, bekas peluru. Udah gitu pelur nggak usah dipel lagi. Ribet tuh kerokin dulu gak bisa. Nah, jadi sebenarnya lampor ini memang benar ada gitu ya. Ada. Tapi Karena mitos-mitos yang berkembang di Indonesia itu pasti ada kejadian yang nggak mungkin enggak. kalau kita bicara zaman dulu nih, dari awalnya kehadiran lampor dengan sekarang itu banyak perbedaan ini nggak Bang? Kalau menurut perbedaan apa maksudnya penjelasan gitu dari orang tuanya gitu. Apakah memang lampornya ini dihadirkan hanya sekedar biar anak-anaknya nggak keluyuran selama pandemi, atau memang si lampornya itu memang dari zaman dulu itu memang sudah begitu adanya gitu, maksudnya kekuatannya gitu. Siapa nih? Bang Haji. Ya kalau kita cerita sejarah dulunya, ya Bang Adi. Nah, Ade. Kan kayak gitu. Kalau cerita sekarang ya bisa karena keadaan pandemik juga kan, bisa aja dibuat cerita seperti itu biar ya di dalam rumah nggak kemana-mana kan. Oke, perlu dicanangkan tuh pemerintah. Ya kan sekarang kan nggak boleh kemana-mana kan, harus di rumah aja karena pandemi. Ya bisa dibuat kisah atau cerita seperti itu. Jadi ya orang jadi nggak keluar malam gitu. Ya kita syuting udah ini ya, swab ya. Udah swab. Lupa nih. Ntar ada nih di sebelah kanan. Sudah mengikuti prosedur Protokol ada. protokol Aman. kesehatan, prokes. Udah dikorek-korek tadi hidungnya pakai sedotan ya Bang. Oke, ini korek kuping nih. Kata bata yang buat anjing lagi yang gede. Sedotan SD tuh yang 2000 isi banyak tuh. Sambung-sambung gitu kan. Kalau misalnya pakai sedotan yang ini boba. Wah, tajam lagi Bang ujungnya gitu. Anjir. Hidung lu kayak lipan itu. Bukan itu lagi gede anjing. Dilipat sedotan. Oke, balik lagi nih. Kebanyakan ini nih gue jadi bingung lagi nih. Tadi kan sempat gue tanya juga nih, sebenarnya belum kejawab juga sih. Yang mana tuh? Yang sebenarnya ada perbedaan gak sih antara zaman dulu dengan yang zaman sekarang gitu yang dimaksud tadi. Kalau zaman dulu cerita kejadiannya itu zaman dulu ya betul memang untuk sarana persugihan ataupun yang lainnya lah yang berkaitan dengan bisnis. Cuman kalau sekarang ini kalau saya bilang itu
masih ada, cuman nggak seperti dulu lah ibaratnya. Sekarang juga yang membutuhkan ibaratnya menggunakan pesugihan itu juga ya orang-orang yang BU gitu. Butuh uang pasti, karena kan ya pergerakan ekonomi kita kan lagi begini nih. Ya makanya menggunakan hal-hal seperti itu ya untuk menambah kekayaan daripada dia nyuri atau nodong ya kan. Pesugihan gitu aman daripada ini bang foto KTP zaman online maksudnya dikejar-kejar itu. Iya itu lebih mentalnya lebih kena bang. Malunya sekampung udah tahu, apalagi ibu-ibu lingkungan tahu kan. Rame tuh, bukan ceritanya dikejar lampor ya. Iya, jadi kolektor. Lebih serem ya. Tiba-tiba ada di grup arisan gitu. Masuk ini tuh apa WA sekarang di grup WA ya. Iya, warga tolong ingetin nih pinjaman online sekian gitu. Bu Cak Rian ngerti banget nih, suka ikut arisan nih ya. Karena salah satu saya aktif di lingkungan arisan ibu-ibu. Enggak. Oh, kirain perwakilan istrinya. Ikut memantau. Ya, kira-kira masih ada tambahan gak nih Bang Jiung atau Bang Rian tentang lampor ini? Sebenarnya ini kan yang sebenarnya yang dari awal gua singgung itu sebenarnya ini sekedar benar mitos yang berkembang atau memang benar adanya gitu. Nah kalau memang benar adanya, tolong dijelasin lagi secara serius nih biar sobat mistis juga paham nih sebenarnya gitu. Kemudian ucapannya. Jadi kalau dibilang itu betul ya betul, lampor itu memang ada. Secara keilmuan gaib ada, secara kasat mata juga bisa dilihat memang ada. Cuma ya di era sekarang ya mungkin ya banyak menggunakan nalar ya. Terus juga digital juga kan ya itu bisa difilter lah gitu ya. Kalau kita nggak mau terkena hal-hal kayak gitu gampang. Syarat cuma mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Gitu aja. Jadi kan ada protek ya. Jadi nggak terlalu kepikiran juga ke situ. Iya, kita ngambil positifnya aja. Oh iya, kita nggak boleh keluar maghrib kan dari dulu juga diajarkan gitu kan. Biar kita beribadah di rumah, bahasanya kan gitu kan. Zaman dulu tuh. Kalau zaman sekarang kan enggak, udah ini ya dikis deh. Iya, ke Kemang gitu kan. Ya kalau zaman sekarang kan beda bang. Justru anak mudanya tidur di siang hari. Nah itu dia. Malam harinya baru. Jadi kalong. Nyari cabe-cabean. Itu dia bro. Kalau dari dongdot Mayoran ada tuh. Ada. Nih dia. Gak maunya. Bang dulu sering nongkrong di Kemayoran ya. Bawa tip gitu. Enggak, saya nggak pernah di Kemayoran. Gimana? Keliling-keliling aja. Keliling aja. Berapa orang Bang Jiung lapor nih jangan-jangan nih. Keliling nih. Bawa keranda gitu. Sendirian. Matel deh mah. Ya kalau dari Bang Jiung sendiri gimana menurut Bang Jiung nih? Jadi kalau menurut gue sisi positifnya yang terjadi sekarang ya, yang lagi viral-viralnya ya kan, ya bagus juga lah buat bener sih pandemik sih. Kan omongan gue tuh. Itu dia positif. Ngapain lo ngambil omongan gue lu? Ya bener juga gitu, bagus. Itu kadang-kadang otak lo pinter juga ya. Di sisi pandemik begini. Bukan satu anjing. Bagus juga lah, jadi nggak banyak. Jadi mencegah penularan juga gitu. Nggak banyak keluar rumah lah gitu kan, karena lagi keadaan. Jadi kalau emang nggak ada duit mau ngapain juga ya kan? Biar dia nggak main-main ya. Contoh nongkrong pos ronda ya judi ya kan. Iyalah. Orang tua juga bingung bang kalau malam-malam suruh nyari duit kan. Nyari duit di mana lu malam-malam? Gampang rampok. Kalau mau kaya tinggal besok ya cari. Takutin sekarang, apalagi yang daerahnya lagi percaya dengan hal-hal lapor ya kan. Jawa kan masih Indonesia masih kental lah ibaratnya. Ya apalagi Jawa Tengah, Jawa Timur gitu masih. Suara genteng bunyi aja bilang jangan keluar lu, nanti ada lampor gitu sama anaknya kan, nggak mungkin keluar lah. Takut ya kan, gitu positifnya aja lah. Positifnya secara keilmuan juga tadi yang seperti dijabarkan sama Bang Rian gitu ya, sebenarnya memang ada, yaitu bentuk pesugihan gitu lampornya itu gitu. Pesugihan dulu. Nah jadi sobat mistis juga bisa nyimpulin nih, mungkin nanti
punya pendapat lain tentang Lampor ini juga nggak masalah gitu ya. Kita sharing bareng. Sebenarnya tentang ini juga sih, tentang balik lagi ke keyakinan mereka. Iya. Mereka itu mau percaya atau enggak, itu balik lagi ke diri mereka. Kalau memang percaya adanya ya udah cukup dipercayai aja, nggak perlu dicari gitu loh. Karena buat apa sih nyari-nyari hal yang nyari Lampor, ngapain kan keliling-keliling kalau capek loh nyari. Positifnya jaga kampung, Bang Haji, bagus. Bukan masalah di keliling-keliling jaga kampung kagak, dia keliling kampung sono kemari kan gimana? Juga. Tapi dia ini ojek online nggak bisa juga sekalian ojek online atau nyari Pokemon Go, ya bisa. Nggak bisa sekarang. Iya. Pas diginiin, wah Pokemonnya putih nih, tapi rambutnya panjang. Nah, jenggut itu palanya. Lu tarik kainnya manjang. Baju putih kan, apa rambut panjang nih? Jangan-jangan Bang Jiung nih. Coba, tapi lu kepikiran nggak tuh? Kenapa tuh? Kenapa kuntilanak bajunya putih panjang? Enggak, kenapa tuh Bang? Kenapa nggak ganti-ganti? Iya, kadang dia juga ini Bang, suka nge-laundry sendiri. Ada yang bajunya bersih gitu, itu baru di laundry berarti. Ada yang bajunya kotor gitu. Ini kenapa nongkrongnya di hutan kalau di pohon? Coba kan nongkrong Tanah Abang deh. Ini tarik deh. Wah, kain lumayan nih. Diberi. Wah, berapa roll? Kalau kainan Bang, kalau yang udah jadi, gua ntar kuntilanak pakai gamis. Iya, sekarang banyak kayak orang Kosidano mau. Tinggal berobana. Iya gimana ya, karena ya namanya lagi banyak lah, udah digital ya kan. Lihat aja di mana-mana kan ada kuntilanak dikeramasin gitu. Nah itu ya. Cuman sayangnya kenapa wajahnya dikasih lihat tuh kuntilanak. Kalau dikasih lagi bisa jadi iklan sampo. Iya kan? Kalah tuh namanya Bang. Bisa di endorse ya Bang. Ada IG-nya tuh. Rambut mereka panjang banget lagi, lurus gitu kan. Lurus, enggak? Coba lu pikir. Yang lu coba kepikiran gak lu? Tukang cukurnya siapa coba tuh? Ada di ke salon kagak tuh rambutnya panjang gitu. Padahal dia kan kalau nongkrong sama pocong mulu ya, pocong tapi begini ya. Nyukurnya gimana gitu? Enggak pegel apa itu tangan begitu tuh. Coba gak mikiran gak lo? Oke Bang, mungkin cukup sekian aja ya. Terlalu panjang juga nih kita bercandanya nih. Jadi balik lagi tadi kesimpulannya, balik lagi ke keyakinan masing-masing dari Sobat Mistis. Sama ini, dekatkan diri selalu. Iya, betul. Dekatkan diri selalu sama Sang Pencipta lah ibaratnya. Nah. Jadi gitu aja kali ya Bang ya. Ya udah gitu. Ada lagi Bang Jung? Ntar yang nonton enak kalau malam udah dia lagi. Bener ya. Ambil sisi positifnya aja ya, gitu. Sisi positifnya ya. Ya Sobat Mistis, mungkin kalau Sobat Mistis punya pendapat lain nanti boleh di kolom komentar nanti. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe juga video ini gitu ya. Karena yang kita bahas di sini pasti bermanfaat gitu ya, 1.000.000% gitu. Pasti. Ya. Ada sisi positifnya lah selalu. Nah nanti juga Sobat Mistis bisa kirim-kirim cerita nih ke kita, pengalaman dia, cerita horor atau cerita mungkin punya keluh kesah, masalah, atau punya pendapat nih, mitos yang mau kita bahas gitu loh. Boleh. Entah itu siluman atau apa gitu. Nanti kita bahas, pasti kita bahas, nggak cuman kita jabarin gitu. Pasti kita tanya jawab nih di sini. Sisi negatif positifnya lah. Iya. Ya dah. Dan yang penting jangan lupa tonton terus.